Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati biddin, azzani azakumullah. Siang hari ini kita berbicara tentang keikhlasan. Pembicaraan pada waktu yang sangat melelahkan. Biasanya orang kalau sudah makan, itu yang paling enak itu tidur. Itu pertama. Ditambah lagi waktu kita juga waktu yang paling bagus untuk tidur. Ditambah lagi kesempatan kita ini adalah kesempatan yang terbaik untuk tidur. Semalam saya katakan bahwa majelis taklim adalah majelis tempat obat tidur yang paling nikmat. Ya, obat tidur yang paling nikmat. Orang yang susah tidur datang majelis taklim, insya Allah dia akan bisa tidur. Tetapi hari ini tidak. Antum harus bertahan dengan keadaan demikian. Bertahan, membuka mata. Ya semoga tidak seperti Master Bin lah ya, yang pakai apa? Pakai korek api. Tidak lah, atau salah. Ya. Tetapi antum harus tahan dalam keadaan seperti itu. Ya. Apa yang antum usahakan ini dan kita usahakan hari ini, semoga ini amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar." Berapa banyaknya orang-orang yang berpuasa, tak ada yang ia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyaknya orang-orang yang bangun malam, tak ada dia dapatkan kecuali hanya rasa ngantuk saja. Ini pelajaran bagi kita. Kita harus memeriksa amalan kita. Kalau amalan untuk dunia sudah jelas, tapi bagaimana keikhlasan? Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bicara tentang keikhlasan, kenapa ini pokok ini perlu dibahas? Karena sering kita dapatkan selalu ada kata yang salah dalam mendefinisikan tentang keikhlasan itu. Buku kecil itu sebuah buku tulisan saja ya untuk masalah keikhlasan, tapi itu ringkasan saja. Adapun yang kita bicara yang di depan itu handout yang anak buat ya, handoutnya. Perhatikan, secara bahasa ikhlas itu adalah sesuatu yang murni, yang tidak memiliki campuran. Contoh, ini air apa ini? Hah? Air putih atau air bening? Air bening. Hah? Air putih atau air bening? Tapi antum kalau nengok ini air bening, tapi antum kalau pergi minta kedai kopi, mana pernah antum minta air bening? Antum sepakat minta air putih. Berarti sebenarnya kita sepakat untuk membohongi realita yang kita lihat. Malang nasib manusia kan? Suka sepakat walaupun tak pernah bertemu. Yang anehnya ketika dia bermusyawarah, tak pernah ada kata sepakat. Tak pernah. Tapi kalau dia tak sepakat, lihat, semua orang Indonesia akan menyatakan ini air putih. Kalau antum minta air bening, orang tak nak bagi. Air putih. Ikhlas bening. Tidak ada campuran sama sekali. Kalau tadi saya dengar Ustaz Yusuf Baisa katakan, bagi orang-orang liberal dan bagi orang-orang ateis atau apanya, liberal yang liberalisme, tidak ada kebenaran mutlak bagi mereka. Sebenarnya jawabannya mudah untuk mereka. Ada dua jawaban. Saya kasih sikit. Tanya pada mereka, ini air beningkah atau air hitam? Mesti semua orang akan jawab ini air bening kan? Realitanya bening. Benar atau salah? Benar. Karena realitanya itu bening, berarti ada kebenaran yang mutlak. Kalau ada orang mengatakan itu kan menurut pandangan Pak Ustadz, menurut saya itu hitam. Kira-kira apa yang hitam tuh? Air yang hitam atau otaknya yang hitam? Otaknya yang hitam. Lalu kalau dia katakan lagi tidak ada kebenaran mutlak, bagaimana kalau anda ingin melamar orang
Tiba-tiba calon mertua bertanya, saudara ingin melamar anak saya? Iya. Saudara laki-laki atau perempuan? Apa jawaban? Menurut pandangan itu tergantung cara memandang, Pak. Menurut Bapak, kalau saya yakin saya laki-laki. Kata bapaknya, itu kan menurut pandangan saudara. Tapi menurut saya tidaklah. Jono namanya. Mungkin jini, enggak. Kenapa? Tidak ada kebenaran yang mutlak. Siapa bilang tak ada? Ada. Sesuai dengan realita dan kenyataan. Itu kebenaran mutlak. Kemudian ada kebenaran mutlak dengan syariat. Realita kenyataan itu kebenaran mutlak itu ada. Tak ada orang bisa bantah, oh itu Pak menurut tinjauan Bapak. Yang lebih menakjubkan lagi, suatu ketika saya nyampai gini, langsung ada orang katakan, Ustadz salah. Sebab tidak ada kebenaran yang mutlak. Saya katakan, dari mana antum tahu ana salah? Sebab antum katakan tidak ada kebenaran yang mutlak. Seharusnya antum tak menyalahkan ana. Kalau antum tahu ana salah, berarti antum sudah tahu sebuah kebenaran. Antum sendiri yakin kebenaran mutlak tidak ada. Jadi antum yang salah sebenarnya. Kenapa antum menyalahkan ana? Antum katakan kebenaran mutlak tidak ada. Biarkan aja ana ngomong. Kan biarkan aja. Kalau begitu tak perlu musyawarah, Pak. Kita sedang musyawarah untuk kata sepakat. Percuma. Apa sebab? Sebab tak ada kebenaran yang mutlak. Oh itu pendapat Anda. Pendapat Anda kan tidak. Maka itu perhatikan ikhwan. Kita kembali kepada keikhlasan. Bening. Tidak ada campuran. Khalasa, bersih. Tidak ada campuran. Kalau masuk setetes hitam, tinta hitam, maka ternodalah dia. Hilanglah kebersihan itu. Hilanglah kebeningan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Nasihat ya, itu bermakna membersihkan sesuatu dari kotoran. Ikhlas, bening, tak ada campuran. Kalau ada campuran sedikit, dia sudah tidak ikhlas. Itu secara bahasa. Secara syariat banyak definisi ikhlas. Sangat banyak orang mendefinisikan tentang ikhlas. Namun kita cukup ambil 3 pengertian. Pertama, menjadikan tujuan dari ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ay yakuna al-hamil wad-da'i ila at-ta'ati wa ibtigha'i wajhi rabbihil a'la. Hendaklah seorang melakukan satu amalan itu hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya, kalau kita mengharapkan ridho Allah, ada orang mengatakan saya rela masuk neraka asalkan Allah ridho. Bagaimana kalimat itu? Dia rela masuk neraka walaupun Allah, asal Allah ridho. Oh itu tanda orang makrifatnya kepada Allah sangat tinggi. Dia rela, yang penting ridho Allah. Masuk neraka pun dia tahan. Sombong. Rasulullah saja tak berani nak masuk neraka. Dia berani nentang Allah masuk neraka asal Allah ridho. Lalu bagaimana ada seorang penjahat, kita tanya, kenapa kamu merampok, mencuri semuanya? Saya rela masuk surga walaupun Allah murka. Gimana? Maka salah paham bahwa yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, semua yang kita lakukan tidak ada lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mengharapkan keridhaan Allah, kita nafikan semua selain Allah. Untuk itu kita perlu minta surga karena Allah ridho masukkan kita ke dalam surga. Fas'alullahul jannah wa na'udzubihi minan nar. Minta kepada Allah surga, berlindung kepada Allah dari api neraka. Ada orang katakan, kau kalau ibadah karena ingin masuk surga dan takut neraka, syirik. Kalau gitu kita katakan, antum kalau beribadah baca Al-Fatihah tak? Iya. Ihdinas siratal mustaqim baca tak? Iya. Apa artinya? Tunjuki kami jalan yang lurus. Antum tidak tunjuk jalan yang lurus, syirik lah antum namanya tuh. Atau tanya lagi, antum kalau sudah beribadah berdoa tak? Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Antum minta dunia atau tidak? Antum minta dunia, berarti antum syirik, karena tak boleh minta dunia. Atau katakan, oh kita tak perlu berdoa, terserah Allah mau bagi, kalau tidak.
Itu kan kata antum, tapi kata Allah, walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong di dalam beribadah kepadaku, tidak pernah minta kepada Allah, justru dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita kan pada mereka, ente ngarap ridho Allah, ya. Ente tak berdoa, ente masuk neraka. Ente berdoa, ente masuk neraka juga menurut keyakinan ente. Maka keyakinan yang baik adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seluruh amalan kita mengharapkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama ini, lawannya adalah syirik besar. Tadi Ustaz Abu Fairuz bicara tentang syirik. Lawan makna yang pertama, bahwa semua amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari makna yang pertama ini adalah syirik besar. Karena syirik itu dibagi dua. Pertama syirik besar, kedua syirik kecil. Yang syirik besar itu dikatakan oleh para ulama saraful ibadah li ghairillah, memalingkan satu bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya milik Allah, kalau kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diharuskan beribadah dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melakukan ibadah kecuali untuk dunia dan kepada dunia, jatuh kepada syirik. Taklah berinfak kecuali dia untuk apa? Tujuan dunia. Kalau anda berinfak 10.000, insya-Allah Allah ganti dengan 100.000. Kalau anda infak 100.000, nanti Allah ganti dengan 1 juta, 10 kali lipat. Ada sebuah kisah yang menakjubkan. Seorang pedagang goreng pisang yang rajin memberi sedekah dengan sebuah pisang kepada seorang minta-minta. Setiap hari 1 goreng pisang. Tidak berapa lama hilanglah sang peminta-minta. Setelah 20 tahun, ternyata sang peminta dulu yang muncul kembali, tetapi ternyata dia sudah jadi konglomerat. Akhirnya mengenang jasa penjual goreng pisang, sang konglomerat baru ini mengumrohkan orang yang selalu menginfak goreng pisang itu. Manajemennya, kalau dihitung-hitung jumlah goreng pisang 1 hari 1 dikali dengan 20.000, dikali harga pisang goreng, dikali biaya umroh, sebanding. Ternyata Allah menggantikan 1 goreng pisang itu beratus kali lipat. Semenjak itu pedagang goreng pisang rajin berinfak goreng pisang untuk umroh. Tapi dia tak mau lagi berinfak 1 goreng pisang. Dia mau umroh tahun depan, dia berinfak 20 goreng pisang. Ada yang lain tak mau lagi, dia mau sebulan saja, mudahan bisa umroh, berinfak 30 sampai 40 goreng pisang. Apa kisah di situ? Apa hikmah kisah itu? Semangat berinfak, Allah kasih pahala berlipat ganda dan didapat umroh. Menurut antum mau jadi pengemis atau mau jadi peminta-minta atau mau jadi penjual goreng pisang supaya dapat umroh? Mau jadi apa antum? Kira-kira mau jadi apa? Mau jadi penjual goreng pisang. Dengan hanya satu apa? Dengan hanya 1 goreng pisang kita bisa umroh. Kalau saya tak mau jadi penjual goreng pisang, saya mau jadi pengemis. Kenapa? Kenapa? Penjual goreng pisang 20 tahun masih menjadi penjual goreng pisang. Saya yang minta-minta 20 tahun jadi apa? Wah, itu semangat kita jadi peminta-minta nampaknya, nak. Salah niat. Tujuan kita Allah. Semua ibadah. Bapak-bapak semuanya kerja di perusahaan. Saya tanya, ikhlas apa tidak? Pak dokter lah umpamanya, jadi dokter ikhlas apa tidak? Oh, tengok tuh, antum jadi karyawan di perusahaan, antum ikhlas. Tak ada orang daftar perusahaan tuh pikirannya ikhlas pada Allah, tak ada. Yakinlah antum. Paling antum tengok berapa kira-kira gaji,
Iya atau tidak? Iya. Tapi ikhwan, kesalahan pemahaman ini yang perlu kita luruskan tuh. Sehingga kita kalau diminta ikhlas, selalu saja kita berat menjawab saya ikhlas. Kenapa? Yang ada di benak kita, ikhlas itu tak boleh dapat tak boleh dapat ganjaran, pokok hanya dari Allah sajalah, upah tak boleh, ini tak boleh. Ya tak ada orang bisa ikhlas, ikhwan. Tapi ana contohkan sebuah kisah. Suatu ketika datang seorang Mesir memikul barangnya berat. Lalu dia lihat seorang tua di sebatang pohon dengan baju compang-camping. Lalu dia minta, "Pak, kemari. Ada apa? Tolong bawakan barang saya ke tempat saya. Nanti saya upah sekian." Sang bapak tadi langsung mengambil dan memikulnya. Lalu dia bawa. Setiap jumpa orang di jalan, orang selalu berkata, "Minggir, gubernur lewat." Setiap lewat, gubernur lewat, pinggir. Akhirnya orang yang berjalan tadi memikir-pikir, siapa yang jadi gubernurnya, kata dia. Akhirnya dia bertanya, "Ya, siapa gubernur?" Kata yang ditanya, "Yang mikul itu gubernur tuh. Yang mikul barang saya tuh gubernur." "Iya, itu Salman Al-Farisi." Wallah, gubernur kerja jadi tukang pikul. Allah, kita kadang tukang pikul aja berjalan macam gubernur. Gubernur jadi tukang pikul, ikhwan. Akhirnya yang nyuruh nih macam kita lah, terkejut lah. Maaf Pak, saya tak tahu Bapak gubernur lah ini, biarlah saya bawa. Apa kata Salman? Enggak. Perjanjian kita, apa dia? Saya bawa barang sampai ke tempatnya dan Anda memberi upah. Ikhlas tak Salman Al-Farisi? Dia ikhlas. Anda bukti ikhlasnya, dia penuhi syarat perjanjian. Begitu sampai tugas dia selesai, dia menuntut upahnya. Karena dia telah menemui syarat itu. Karena Allah menyuruh penuhi perjanjian itu. Yang memberikan juga, yang memberikan tugas itu juga langsung membayar upahnya. Bukti dia juga ikhlas memberikan pekerjaan. Bukankah Rasulullah katakan, bayarlah upah buruhmu itu sebelum keringatnya kering. Jadi bapak-bapak kalau kerja mintalah usahakan kantor tu tak pakai AC gitu kan. Sebab kalau pakai AC tak berkeringat. Nanti kalau ditanya pakai hadis, orang tak nak bayar sampai keringat kering. Awak kerja di ruang AC berkeringat juga, kata dia. Tak berkeringat tak dapat gaji. Lebih baik tak pakai AC, jadi keringat terus supaya gaji bisa terima. Tak bisa. Tapi itu ikhlas. Maknanya apa? Kita bekerja, urusan janji gaji itu adalah hubungan kita dengan manusia. Ketika kita sedang memenuhi syarat dan rukunnya, yang syarat itu tidak menyalahi syariat Allah, kita kerjakan dengan ikhlas, dengan menjalankan itu, tidak ada pengkhianatan di situ. Penuh kita tuntut. Itu buktinya. Masalahnya kadang-kadang kita kata ikhlas. Apa bukti ikhlas lagi? Contoh gini. Ada orang kerja perusahaan, suruh masuk jam 7, dia masuk jam 8. Setiap hari dia lakukan begitu. Gaji 30 juta. 1 bulan umpamanya. Tahu-tahu setelah gajinya itu dipotong, setelah sebulan dia nerima upah. Karena dia selalu masuk jam 8, 1 jam dia potong, taruh dia dapat 20 juta. Ketika dia terima gaji, dia tengok, kenapa gaji saya 20 juta? Kan perjanjian 30. Lalu yang mengatakan, perjanjian kita 30, kalau Anda bekerja dari jam 7 sampai waktunya. Sekarang Anda bekerja mulai dari jam 8. Ada 1 jam yang Anda buang, maka uangnya tidak kami berikan. Kalau dia ikhlas kerja, apa dia lakukan? Dia terima tak gaji 20 juta? Dia terima. Iya, berarti saya tidak memenuhi itu, antum kurangi hak antum. Tapi ketika dia sudah penuhi semua hak, kenapa mengurangi? Anda kerja tepat waktu dan semuanya. Lalu dia katakan, antum harus bayar ini. Ikhlas tak dia? Ikhlas juga. Kenapa? Dia sudah memenuhi syarat
syaratnya. Lalu antum yang memberi pekerjaan, antum ikhlas harus bayar dengan syarat perjanjian kita. Kalau sekarang disuruh ikhlas bisa tak kira-kira? Insya Allah mudah-mudahan kita ikhlas. Sehingga muncul nanti makna yang kedua. Apa itu makna yang kedua dari ikhlas itu? Membersihkan amalan dari komentar manusia dan apa-apa yang menjadi hal yang merusaknya. Ringkasnya, makna ikhlas yang kedua adalah membersihkan dari motivasi amalan itu selain Allah dan akhirat. Saya contohkan, ada orang pergi pengajian, dia suka kalau datang pengajian itu kalau yang datang itu ramai. Dia lewat masjid, dia tengok ke dalam, ada tak orang, tengok tak ada orang, memutar dia pakai motor. Yang satu datang lagi, ada tak orang, mutar lagi pakai motor, sebab belum ada orang di dalam. Akhirnya sampai 100 orang, nengok ada tak orang yang di dalam. Akhirnya 100 orang ini mutar aja dekat masjid itu terus, sebab belum ada orang di dalam, karena motivasi amalannya adalah orang di dalam. Amalan kita harus bersih dari motivasi, dari perkataan orang. Kita tidak membutuhkan apa yang dikatakan orang, pujian orang, sanjungan orang, semuanya. Ini kita tidak memerlukan ini. Kita hanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi amalan kita akhirat, kena redha manusia, ghayah tak mungkin kita capai. Mustahil ya. Nasruddin Hoja, bukan Abu Nawas ya, Nasruddin Hoja, ya cukup orang cerdas. Suatu ketika dia ngajak anaknya melakukan satu amalan. Anaknya katakan, aduh pak, macam apalah nanti kata orang atau kita gini kan. Itulah pak, nanti apa pula dikatakan orang. Setiap diajak beramal, dia selalu mengatakan apa kata orang. Kita juga gitu kadang kan, ngamalkan ini nanti apa kata orang. Akhirnya kita dikata-katain orang, sebab kita kata apa kata orang. Jadi dia ajak anaknya, ayo mari kita jalan. Dia bawalah keledai. Keledai dibawa, bapak anak bawa, sampai di jalan jumpa orang. Apa kata orang? Ini anak beranak orang bodoh, ada keledai tak naik? Nasruddin bilang, nak, naik nak. Sampai di jalan lewat, tengok orang lagi, anak kurang ajar, dia naik di atas keledai, bapaknya turun bawah. Apa Nasruddin bilang? Nak, turun nak, bapak naik. Baru lewat sikit, tengok lagi orang, bapak tak punya perasaan, dia di atas keledai, anaknya jalan kaki. Nak, naik nak, berdua naik keledai. Lewat lagi orang, orang tak punya perasa kehewanan, keledai kecil naik berdua. Turun lagi, nak, kita ikat ajalah keledai ini. Naik salah, turun salah, kita ikat, kita pikul. Baru dipikul, nampak lagi orang, orang gila, ada keledai kenapa tak dinaiki? Wallah. Lalu Nasruddin katakan pada anaknya, nak, gitulah kita kalau beramal kena orang, semuanya salah. Maka itu jangan beramal kena orang, beramal kerana Allah. Masalahnya kita selalu tak baik sangka kepada Allah, kita selalu buruk sangka kepada Allah. Kita menyangka kalau Allah dan Rasul memerintahkan akan memberatkan diri kita, sehingga kita memilih, kalau yang ini amalkan, kalau yang ini tidaklah. Kan manusia tu selalu berpikir terbalik pak, berpikir terbalik. Ini agak terbalik juga, berpikir mana tu, berpikir terbalik. Ana tak mau nunjuk berpikir terbalik, ana selalu menunjuk berpikir terbalik. Apa itu? Apa yang diperintah bisa ditinggalkan, apa yang dilarang bisa diamalkan. Contoh, samping rumah kita ada tanah kosong, belum ada sampah, belum. Saking semangatnya kita, akhirnya kita buatlah pelang, dilarang buang sampah di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Banyak sampah atau tidak sebelah tu? Banyak sampah ya ki. Belum antum kasih merek dilarang buang sampah di sini, sampah belum ada. Begitu ada merek dilarang buang sampah di sini, menumpuk sampah dekat situ.
Memang aneh-aneh manusia. Perempuan disuruh berpakaian, panjangkan pakaian, dia pendekkan pakaian itu. Buat tengok antum, lain yang disuruh, lain yang dia kerjakan. Kemarin saya katakan Islam agama mulia, maslahat, dia muliakan wanita. Tengok tu, Islam muliakan wanita, lalu diberikan pakaian rapi, tak boleh nengoknya kecuali mahramnya, itu dimuliakan wanita. Tapi wanita tak mau mulia, ditengokkan pada orang. Ayam saja, ayam betina tu tak pernah lewat depan ayam jantan tu buka paha. Tak pernah pak. Entahlah kalau antum pernah nengok, anak belum pernah nengok di sana. Paling-paling di tempat penjualan ayam, itu pun dikubah atau dicabut, lah dipotong. Tapi nengok ayam, walaupun dia tak berapa mahal, tapi harga dirinya cukup mahal tau. Harga dagingnya murah, 15.000, 20.000 sekilo, tapi harga dirinya mahal. Dia tak nengok lewat depan ayam jantan, you can see, tak ada. Dia tutup rapat-rapat tuh. Walaupun dia tak pakai, ayam tu kan binatang paling malang di dunia. Wanita nakal di kampus, ayam kampus. Kita yang tak pakai sepatu, tak pakai sandal, dipakai bilang kaki ayam. Burung yang kena pelu, yang kena sembelih siapa? Ayam juga. Apa pasal? Begitu capek nelurkan, sapi punya nama, telur mata sapi. Itu kan punya ayam, bukan punya sapi. Nah, ada gitu telur mata sapi. Mana pernah antum pergi makan, Pak, tolong sediakan telur mata ayam, tak dibagi orang. Telur mata sapi, memang nasibnya malam. Kita kembali, jadi tengok, ikhlas kita kepada Allah. Jangan ada motivasi kita kepada dunia ini. Tak ada motivasi kita kepada dunia ini. Pujian orang, sanjungan orang, ridon nasu ghayah, keredoan manusia itu tidak mungkin untuk kita capai, ikhwan. Kita beramal sesuai dengan yang diredoi oleh Allah. Apapun komentar manusia, kita tak peduli. Masalahnya kita selalu nunggu komentar manusia. Ada orang saking inginnya pujian manusia, setiap berinfak nama suka disebut. Anekdot aja. Jadi suatu saat si Amin dengan si Ahmad berinfak. Amin termasuk orang yang rajin berinfak, tapi suka dipuji. Setiap berinfak nama mesti disebut. Kalau tak disebut, nah. Suatu ketika saking semangatnya solat Jumat, Amin berinfak 100 juta. Ahmad, kawan akrab dia memang orang susah, berinfaklah 500 rupiah. Dia tengok, 500 rupiah infak, nak minta sebut nama, kata dia. Wah, ni kata si Amin. Begitu solat Jumat berdiri, imam baca Al-Fatihah sampai ujung, waladdallin. Apa kata orang? Amin. Yang infak tu si Ahmad yang besar, yang kecil si Amin. Amin. Ahmad tadi bilang infak 500 rupiah, semua orang masjid nyebut dia. Saya 100 juta tak ada yang nyebut, kata dia. Itu akibat bodoh yang dipelihara. Suka nak dipuji orang, nama orang. Jadi infak kerana Allah, jalankan kita kerana Allah semuanya. Nah, lawan dari makna yang kedua ini, itulah yang dinamakan syirik kecil. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Lawannya diantaranya riak. Amal nengok manusia, bukan main semangat. Kalau disoting orang, nangisnya wallah, belum pernah nangis, hari itu dia paling banyak nangis. Kenapa? Nampak kamera. Tengok bapak kan penangis juga sebenarnya bapak ni, itu bukan main, sedih. Lalu orang katakan pula, mantap ustaz tu, kata dia. Ngapa? Bisa buat orang menangis. Kan orang kadang-kadang sering-sering salah paham. Kalau ada ustaz bisa buat orang menangis, mantap. Sebenarnya buat orang menangis itu tak susah, Pak. Iya. Antum nonton film India, kadang-kadang anak kita tu nonton film India, ngerti pun tidak dia.
Nengok orang TV itu nangis, dia ikut nangis. Tak apa dinangiskan orang TV itu, dia tak apa nangis juga. Dia ngajak orang nangis itu gampang. Dia seperti orang naik kendaraan. Antum momennya pergi Pekanbaru naik kendaraan. Lalu sampai di jalan, tengah jalan, dari Pekanbaru ke Padang, saking jauhnya selalu jumpa. Lalu antum katakan pada supir, "Per, tunggu sebentar lah, cari pom bensin." Kenapa? Mau buang air. Nah, pas pom bensin berhenti. "Per, ngapa berhenti? Ngisi minyak atau tidak?" "Enggak, ini mau buang air." Lalu kata penumpang yang belakang, "Ngapa dia tuh buang air?" "Buang air juga lah." Ikut pula satu. Yang satu, "Kemana? Buang air." Ikut juga. Akhirnya semua yang ada dalam mobil itu semuanya buang air gara-gara satu orang buang air. Maka itu ngajak orang menangis, cukup satu orang yang memekik nangis, nanti semuanya ikut nangis lah. Kontak batinnya dengan tangisan. Tapi tangisan itu kan ulama kita ada 10 macam. Kalau ada orang bisa menangis karena Allah dalam setahun sekali saja, itulah banyak dah. Tapi banyaknya orang tak tahu apa sebab dia menangis. Orang nangis dia ikut nangis, orang ketawa dia ikut ketawa. Ketawakan orang awak juga. Perhatikan, itu makna kedua. Makna ketiga adalah persesuaian amalan seorang hamba antara zahir dan batin. Itu bukti, itu makna keikhlasan. Ya, sesuai amalan zahir dan batin. Kadang-kadang amalan zahir tak sesuai dengan batin. Dididik, maka itu Ramadan didik kita kan mantap tuh sebenarnya. Dididik jiwa kita Ramadan, dalam keadaan sendiri kita taat pada Allah, dalam ketaatan orang ramai pun kita ingin taat pada Allah. Tengok dalam taat berdiri sendiri, kan taat kita pada Allah. Cubalah tengok, ya, kalaulah pas dekat berbuka kita baru beli udang galah, lah setahun nak makan udang galah, baru itu pula dapat udang galah murah pula lagi. Isteri kita pandai masak udang galah goreng presto, dipres sampai minta tolong bunyinya, itu namanya presto, tolong kata di saking pekan. Digoreng, sudah itu diletak di meja makan. Sudah dilihat diletak di meja makan, istri pergi, anak pergi, tinggal kita berhadapan dengan udang galah. Mata udang tu masih melotot aja mandang kita, tahu. Ini sedang puasa nih, kira-kira apa yang kita lakukan? Antum nak matahkan? Paling-paling antum nengok, pakal aja lah, azan belum berbunyi. Kau sudah dipanggang orang pun lah dibakar, masih melototi orang juga, dah sekurang ajar. Tunggulah waktu buka, patahkan kepala kau. Tapi tak berani. Udang tetap senyum menang kita, takkan berani menyentuh pun tak berani. Lah lewat-lewat bolak-balik, udang masih melotot kita juga, kita tak berani. Kenapa kita tak berani? Di rumah kita, duit kita, barang kita, halal semua kita lakukan. Kenapa kita tak berani? Karena waktu itu kita puasa, kita sedang menjalankan syariat Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Pelajaran itu kita praktekkan tak setelah Ramadan? Lepas Ramadan tak dipraktekkan. Seharusnya kalau bulan Ramadan punya kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita tidak berani mengambilnya lantaran dilarang oleh Allah dan kita tahu Allah mengawasi kita. Seharusnya di luar Ramadan kita lebih takut untuk mengambil milik orang lain. Tapi nyatanya habis Ramadan, belum habis, baru mulai habis saja tu, lah langsung pakai itu ustaz ceramah, keluar buang yang buruk, ambil yang baru. Pergi solat sandal buruk, balik sandal baru. Yang malangnya sandal ustaz pula yang kena pula lagi tu. Allah Akbar. Ustaz nak ngamuk, apa kata jemaah? Ngapa ustaz? Ini sandal saya baru beli, apa orang gini ni? Kata jemaah, ustaz, sabar ustaz. Teringatlah ustaz, dia baru ceramah tadi, sabar. Terpaksa sabar. Nasib nama ustaz tu Sabarudin. Sabarudin tu artinya harus sabar. Kalau baru belajar itu Awaludin namanya, ya. Kalau malam-malam itu yang terang bulan bisa kasih nama Nurudin. Kalau lahir siang boleh namanya Samsudin, gitu kan. Terserahlah apa nama. Tengok keadaan ini, amalan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa makna dari
ibadah itu sendiri. Kemudian arti penting keikhlasan di dalam kehidupan kita ini. Pertama, ikhlas adalah arti penting. Ikhlas adalah yang pertama, dia adalah syarat terkabulnya amal. Ya? Sebagai syarat utama bagi terkabulnya amal. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertamanya adalah ikhlas. Itu syarat pertama tuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis, bukankah hanya milik Allah lah agama ini, seluruh ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan merupakan syarat pertamanya dikabulkan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang memsyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan, Allah mengampunkan dosa. Allah tidak mengampunkan dosa orang menserikatkannya dengan sesuatu. Allah mengampunkan dosa selainnya. Maka syarat pertama itu adalah ikhlas dari amalan kita. Beratnya. Ikhlas di mana letaknya? Di mana letak ikhlas? Hah? Di mana letak ikhlas? Dalam hati, dalam jantung? Hah? Dalam hati, dalam jantung? Ada orang tua bilang jantung hatiku, tapi anak dia, inilah jantung hatiku, kata dia. Anaknya di luar, jantungnya di luar. Jantung hatiku, kata dia, anaknya di luar, hatinya di dalam. Inilah jantung hatiku, jantungnya di luar. Nah, ikhlas letaknya di mana? Hah? Di jantung. Oh iya. Lalu kalau ada orang ganti jantungnya dengan jantung buatan, macam apa? Bisa ikhlas tak? Hah? Atau ada orang diganti jantungnya dengan jantung orang musyrik? Muslim atau syirik dia? Definisi itu pun tak salah. Kalau ada memaknakan kulub itu dengan makna jantung, tak salah. Tetapi persoalan bahasa Arab itu harus lebih luas. Terkadang kata kulub itu dimaknakan dengan jantung, terkadang kata kulub itu dimaknakan dengan hati nurani, yang tidak tahu di mana letaknya, ikhwan. Iman itu di hati nurani kita, bukan di jantung kita. Jadi kalau ada pencangkukan jantung, orang musyrik dipindahkan kepada orang muslim, tetap dia muslim, sebab iman itu letaknya bukan di jantung itu, tapi di hati nurani itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati mana tu? Jantung ke atau hati nurani? Kalau antum bilangkan jantung, berarti orang-orang kafir yang pakai KTB berlari-lari semuanya itu tu, sehat jantung itu, Tapi kenapa Allah sebut hati penyakit? Sekarang antum kalau dimaling orang motor antum sakit jantung atau sakit hati? Hah? Sakit hati sakit antum? Aduh Ustaz, Pak Polisi, kenapa? Saya dimaling orang ini, sakit jantung saya. Kata polisi, Pak, sakit jantung ke jantung sehat, jangan kantor polisi. Tapi ada makna memang dilarikan kepada jantung. Apa itu? Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan inna fil jasadi mudghah. Ini yang dimaksudkan itu al-qulub, yang dimaksudkan dengan jantung. Tetapi itu bukan menyamakan hati nurani dengan jantung. Fungsi hati nurani dengan jantung ini hanya menyamakan fungsi, ikhwan. Jadi fungsi hati nurani kita, tempat iman itu, fungsi hati nurani tempat iman kita itu sama dengan fungsi jantung bagi seluruh jasmani kita. Itu yang disamakan.
Kalau iman kita dirusak oleh kesirikan, amalan kita tidak ikhlas kepada Allah, tidak ittiba, rusak keyakinan kita, maka seluruh amalan kita yang berkaitan dengan keimanan itu, berkaitan dengan hubungan akhirat, tidak diterima oleh Allah. Begitulah fungsi jantung dalam tubuh kita. Kalau jantung kita itu sudah rusak, semuanya ikut rusak. Hati nurani makamnya keyakinan. Jantung tempatnya pikiran, tapi bukan alat berpikir. Tuan, itu beda-beda tuan. Nanti kita boleh bahas kalau antum ingin bahas itu. Sebenarnya tak perlu dibahas, tak ada bedanya. Ya. Sebab antara jantung dan otak itu dia dua seperti alat sumber. Saya sering umpamakan gini, jantung kita itu adalah dalam hal berpikir, dia adalah asas pemikiran. Yang menjalankan program pikiran ini itulah otak. Ketika otak itu sudah dapat programnya, dia kasih sinyal kepada jantung. Contoh, ketika jantung sudah mulai membuat satu asas bahwa dia nengok harus natap itu perempuan, natap, dia langsung kasih sinyal perintah kepada otak. Kata otak mulai berfikir jalan, macam apa nak nengok anak gadis ni. Tu dia. Otak kasih jalan, dia kasih sinyal untuk melihat. Orang melihat dengan apa? Orang melihat dengan apa? Orang melihat dengan otak. Antum tengok orang buta punya mata tak? Orang buta punya mata tak? Orang buta punya mata atau tidak? Punya, tapi tak melihat. Kerana saraf penglihatan itu yang rusak. Orang stroke, jantungnya sehat tak? Banyak orang stroke jantungnya sehat. Matanya sehat atau tidak? Orang mati, orang stroke, orang koma, matanya nampak. Matanya terbuka, ikhwan. Terbuka, tapi dia tak nampak. Apanya yang rusak? Saraf penglihatannya rusak. Nah, ketika mata tadi, otak tadi sudah dapat perintahkan mata, alat menggunakan alat penglihatan, mata nengok, timbul getaran. Langsung otak tadi mengirim sinyal kepada jantung. Sudah ditengok, mulai berdegup jantung tu sedikit. Itu berdegup jantung. Apa sinyal tu sampai? Kalau sinyal itu terputus, tak ada degupan jantung. Maka itu orang yang cangkok jantungnya diganti dengan jantung buatan, dia tak punya perasaan. Tak punya perasaan. Antum lihatlah penelitian-penelitian. Tak punya perasaan, tak ada rasa takut, tak ada cinta, cemburu, tak ada. Tapi pikirannya tetap berjalan. Sinyal tu tak sampai, putus. Sebab jantung buatan itu hanya dibuat untuk memompa alat-alat pembunuh darah. Tak ada, tak bisa orang masukkan perasaan ke dalam jantung buatan. Tak ada perasaan takut ini itu. Mompa saja. Ini lihat, begitu jalan, dah. Kata jantung, lanjutkan pandanganmu. Mulai mandang, hati berdegup-degup. Pas dia mandang pula, zup, langsung bertolak belakang berdua itu. Allah, ikhwan. Maka itu jangan gunakan alat itu untuk mandang yang macam-macam. Susah, rusak semuanya. Kita kembali, saya tak bahas itu. Tapi itu keikhlasan. Al-imanu fi qalbi. Iman itu di dalam hati. Apa itu hati nurani? Hati yang maknawi, bukan hati yang jismi. Hati yang hakiki, hati dalam bentuk segumpal hati itu. Bukan juga jantung itu sendiri. Bukan, ikhwan. Bukan. Tetapi iman itu fi qalbi. Hati nurani. Ketika rusak, itu keikhlasan itu murni. Kalau ada tazkiyatun nufus, itu pembersihan jantung atau pembersihan hati? Kita belajar sekarang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Apa yang dibersihkan? Hati kita atau jantung kita? Hati yang mana? Hati yang maknawi tadi. Di mana letaknya? Kalau kita tahu letaknya, apa guna kita nak sibuk-sibuk? Kita tak tahu letak, itu urusan Allah. Tugas kita perbaiki.
Keikhlasan itu penyakitnya di mana letaknya? Kalau keikhlasan itu penyakit syirik itu letaknya di dalam jantung, operasi jantung aja antum. Buang itu semua yang syirik-syirik itu. Jadi orang kafir itu operasi jantung bersihkan supaya jadi orang beriman. Tapi itu dalam hati nurani, terletak dalam hati. Syarat pertama satu amalan. Syarat diterimanya, maka ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan kita, itu amalan. Syarat keduanya ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fa'khuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang perintah Rasulmu ambil, apa yang cegah Rasulmu maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, maka batallah semuanya amalannya itu. Itulah letak penting keikhlasan dan ittiba dalam ibadah kita. Orang yang ikhlas amalannya itu berkelanjutan biasanya. Kemudian ikhlas itu dia juga merupakan inti dakwah para rasul. Ya. Jadi ikhlas tadi dalam makna yang pertama tadi apa dia? Memurnikan seluruh peribadatan kepada Allah, mengharap ridho Allah. Maka ikhlas itu dalam makna yang ini dia merupakan inti dakwah pada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku perintahkan mengutus arsalna min qablika, sebelum engkau ya Muhammad, daripada rasul-rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka, kecuali mereka untuk menyeru apa dia? Ubudullah. Ya. Ya, ilah, untuk menyeru annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak mereka ibadati kecuali aku, kata Allah, maka ibadatilah oleh kalian akan daku. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ibadatilah Allah, karena tidak ada yang berhak kalian ibadati di langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala." Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian sampai wa ila samud akhahum salih, semuanya mengatakan ma lakum min ilahin ghairu. Dalam bahasa Arab begini Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kita dengan lafaz lain. Apa seruan Rasulullah? La ilaha illallah. Suatu riwayat menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum musyrikin Quraisy, "Ya ma'saral Quraisy, ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'ala lisan walakin sakilataini fil mizan." Ya ma'saral Quraisy, aku panggil kepada kalian pada dua buah kalimat yang amat ringan dalam ucapan tapi sangat berat dalam timbangannya, itu la ilaha illallah wa ana Rasulullah. Kalian mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan kalian mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. La ilaha illallah maknanya itu sama dengan la ma'buda illallah. La ilaha di dalam bahasa Arab dinamakan tidak ada yang berhak diibadati. Ini sama bahasa Arab la ma'buda. Sama tu, la ilaha semakna dengan la ma'budah. Illa juga illallah, ya, la ma'budah, ya, sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum, sama tu, ma lakum min ilahin, ini semakna dengan la ilaha. Ghairu itu sama maknanya ilah. Hu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan Rasulullah sama dengan seruan para anbiya wal mursalin. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan kepada tauhid, ya. Semua rasul mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya dakwah al-ikhlas. Memurnikan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kemudian disebutkan lagi banyak ayat-ayat tentang keikhlasan kepada Allah. Yang ketiga, dia adalah ruh amalan. Ruh amalan. Amalan kita itu harus punya ruh. Sampai hatta dunia pendidikan pun dia punya ruh, Pak. Ruh amalan itu adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis,
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk. Dalam riwayat lain sebut, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada bentuk tubuh kalian, jasmani kalian, tidak lihat kegantengan kalian, tidak juga lihat harta kalian, tapi Allah melihat kepada amalan kalian, hati kalian. Maka ruh itu kalau hatinya tidak bersih, tidak mentaatkan Allah, amalnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nak kita tengok gagahnya kita? Secantik-cantik kita, Pak, kalau adalah ratu tercantik sejagat, atau ada laki-laki, tak salah laki-laki, sebab kita laki-laki semua. Kalau laki-laki tertarik sama laki-laki itu susah, ya, itu orang tak normal namanya, nak, ya. Orang tu kalau pernikahan ini bukan nak main anggar, ya. Perhatikan, ada ratu tercantik sejagat, dia mati, lalu salah satu tangannya dipotong, diletak etalasi, ada tak orang nak beli? Tak ada, Pak. Burung merak dicabut bulu ekornya tu, dijual, ada tak orang nak beli? Dibeli orang tak? Gajah mati, diambil gadingnya itu, dijual orang, dibeli orang atau tidak? Dibeli. Sirip ikan hiu dicari orang lebih baik beli siripnya daripada makan daging ikan hiu. Jadi tak ada nilai kecantikan. Titel jabatan tak ada dipandang Allah. Titel itu baru muncul abad-abad ke-18, abad 17, diawali dengan sebuah universitas yang dibuat oleh orang Yahudi di Bologna. Dia berikan gelar magister kepada, ini bukan menghalangi orang punya titel, jangan salah paham pula. Yang saya ingin tekankan tu jangan terlalu bangga dengan titel. Aristoteles tak sekolah, Plato juga tak taman SD, Anaximander juga tak taman SD. Tetapi titel jabatan itu tak ada juga guna kita banggakan di hadapan Allah. Kalau ada air aqua tu botol tu, Sanpon apa nama, letak di situ, tertulis dulu Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad DLL. Saking panjangnya gelar tu, payah lagi pakai DLL lagi. Tapi isinya tu air liur. Kira-kira ada nak beli air liur saya tu? Tak ada nak beli. Burung walet. Air liurnya berapa sekilo dibeli orang? 20 juta. Tak tamat kuliah, profesor, liurnya tak dibeli orang. Jadi apa nak kita banggakan? Kita makan kopi, lalu kita luakkan lagi kopi itu. Ada tak orang nak beli? Itu bukan kopi luak, Pak, namanya kopi awak. Kalau kopi luak tu, luak yang makan kopi sudah ditelannya, dikeluarkan, dia dibeli orang tak tu? Dibeli. Cuba kita nelan kopi, telan kopi, dikeluarkan, tak ada orang nak beli. Tengok kopi luak dengan kopi awak saja tak dihargai orang. Kopi awak tak ada guna nak bangga-bangga dengan pangkat jabatan kedudukan, tak ada di sisi Allah. Allah tak lihat itu bentuk tubuh cantik kita, tak dilihat oleh Allah, tapi pada amalan kita dan hati kita, itulah keikhlasan kita kepada Allah. Tak ada harga kita kan? Tak usahkan itu. Saya pernah Sulawesi, diajak kawan, saya tengok ada di situ jual taring gigi ikan duyung. Saya tak tahu duyung yang mana dia dapat tu, sehingga dia ada jual gigi ikan duyung. Yang saya heran waktu itu, saya terpikir gigi ikan duyung tu harganya, Pak, kalau tak salah sekitar 300 ribuan lah waktu itu saya tengok. Yang terpikir di otak saya waktu itu apa? Ini gigi ikan duyung aja berharga 300 ribu lah kita taruh, ya. Gigi kita wallah tak ada harga sama sekali. Tapi kadang-kadang kita mengurus yang tak berharga tu lebih mahal daripada mengurus yang berharga. Coba tengok nyemen gigi, mana mahal dengan nyemen rumah? Mahal semen gigi, Pak. Coba semen gigi itu diganti dengan semen 3 roda atau apa, murah. Kawat gigi, mana mahal dengan kawat jemuran?
Coba kawat gigi itu diganti kawat jemuran, kan murah sebenarnya tuh. Dan kita pun kalau sakit gigi, ya, lalu habis sakit sehat sedikit kita cabut gigi kita, cabut, saking dalamnya gigi itu sudah apa, cabut, digoncang-goncang, dikasih goncang lagi, tetap tercabut. Sudah selesai, kita nak bayar, diterima tak kalau kita bayar dengan gigi tadi? Maaf Pak Dokter, berapa batang gigi tadi tercabut? 2 Pak. Potong aja Pak Dokter, kata neng. Gigi itu agak mahal sikit, 200.000 lah saya tawar gitu. Berapa Pak? Potong aja. Langsung kepala kita kena ini orang sehat apa tidak? Tapi gigi ikan duyung tadi dibeli orang. Ini saya gambarkan apa? Sangat perlu keikhlasan dalam jiwa kita. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini kecuali keikhlasan, keimanan kepada Allah. Amalan kita, keimanan kita, itulah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, jiwa kita, kecantikan tidak ada nilai. Maka itu kalau kita nengok sini, kita jadi aneh nengok orang yang sombong. Kata cucu Rasulullah Zainal Abidin, aku sangat aneh melihat orang yang sombong pada dirinya itu. Apakah dia sadar dia tu dulu dari setetes air mani yang hina? Kalau dia pun mati, dia jadi bangkai yang hina. Ada tak orang nak beli bangkai manusia? Ini daging Ali, daging Ustaz Ali, daging Ustaz Ali. Tak ada orang nak beli. Sebentar aja mati langsung dikuburkan orang. Ikan sarden Pak, berapa lama di dalam kaleng tu masih dibeli orang. Ikan teri matinya berapa lama lah mati, dibeli orang. Apalagi teri Tanjung Pinang, banyak orang nak beli. Tak usah itu, otak kita dikeluarkan, ada tak orang nak beli? Tak ada. Otak-otak banyak orang beli. Sah. Manusia nak bangga-bangga sombong. Kalau dia berjalan, dia cuma bawa kotoran. Cuba tengok dia berjalan, taik kepala, taik mata, taik hidung, taik telinga, taik gigi, kampung tengah, jangan disebut lagi. Lalu apa nak dibanggakan hidupnya? Apa nak kita banggakan dengan yang lain? Kecantikan kalah dengan burung merak, penghargaan orang kalah dengan burung walet, kekuatan kita kalah dengan gajah, ketajaman mata kita kalah dengan burung apa? Burung hantu. Burung hantu aja ngalahkan kita, belum lagi hantunya. Burung hantu ngalahkan kita. Kita malam-malam kena pijak tikus, burung hantu malam-malam nerekam tikus. Mana pernah kita malam-malam nerekam tikus? Tikus yang nampak kita, bukan kita nampak tikus. Tengok, apa lagi nak diandalkan? Kekuatan, kecepatan lari, jalah kita, lemah kita, tak ada kekuatan. Lalu apa nak disombongkan di hadapan Allah? Kecuali kita membawa bekal keimanan dan amalan yang sesungguhnya amalan kita itu sebenarnya pun tak sebanding dengan surga. Amalan kita itu kan tak sebanding dengan surga yang dijanjikan Allah. Manalah sebanding. Cuman kita tak pernah sadar. Itu yang saya, kalau kemarin Ustaz bilang kita harus bangkitkan kesadaran, saya yakin semua bapak-bapak kini sadar bahwa kita adalah umat Islam. Sadar juga kita harus berusaha. Yang kita tak sadar itu adalah bahwa kita harus bersiap untuk akhirat. Itu banyak kita tak sadar tuh Pak. Buktinya pagi, sore, siang, malam dari dunia untuk dunia dan kepada dunia, sampai dalam tidur pun juga bertengkar gara-gara dunia. Dalam solat pun dia bawa juga dunia. Itu dia. Akhirat mana benar? Itu yang kita tak sadar. Maka itu kita bangkit apa? Kita sadar tak bahwa sesungguhnya ketika bapak-bapak kemari datang, kitalah masuk dalam orang yang dipilih Allah untuk menerima kebaikan. Kita berjalan menuntut ilmu. Kita sadar kita umat Islam, tapi kita tak sadar bahwa kita harus mengamalkan Islam. Itu payah pula kalau dikatakan hidup ni macam makan buah si malakama. Dimakan mati emak, tak dimakan mati bapak. Tentu kita kulum-kulum aja lagi. Dimakan mati mak, tak dimakan mati bapak. Tentu kita kulum-kulum aja, telan tidak apa tidaklah. Nah susahnya. Hidup salah, mati salah, pingsan aja, aman kita. Hidup salah, mati salah, pingsan, aman kita.
Apa kena? Maka coba amalan kita ya, inti dakwah para rasul, kemudian di samping inti dakwah kepada rasul tadi, ruh. Ya. Bahwa ada ruh setiap amal, juga ruh dalam pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, Pak, kenapa pendidikan kita gini? Ruh pendidikan itu tak ada. Karena ruh pendidikan itu tasbiyah. Tasbiyah itu adalah pembersihan akidah. Tarbiyah perbaikan akhlak. Bukan moral, Pak. Moral dengan akhlak itu sama atau tidak? Pak, kira-kira moral itu sama tidak dengan akhlak? Kira-kira, Pak? Tidak apa-apa, kita diskusi aja. Jangan nanti salah pula disebut ustaz ni, kata dia. Ini ustaz ni kerja nyalahkan orang saja. Bukan. Kalau setan payah saya nak nyalahkan dia yang masalah. Akhlak berbeda tak dengan moral? Orang Islam tak punya moral. Betul. Tapi orang Islam punya akhlak. Apa perbedaannya, Pak? Orang lihat sepintas seolah-olah sama, padahal sangat jauh perbedaannya. Kalau kita belajar tata boga, orang menyediakan makanan, lalu air minum sebelah kiri, lalu saya makan tangan kanan, saya minum tangan kiri. Antum tengok kan macam apa cara makan kalau minum. Moral salah atau tidak? Air minum sebelah kiri dan saya minum dengan tangan kiri. Moral salah atau tidak? Tidak. Lalu saya minum sambil berdiri, lalu saya adu gelas. Tang. Macam tak ada pekerjaan lain aja kita nak ngadu-ngadu gelas je. Moral salah atau tidak? Tapi akhlak Islam salah. Iza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Apabila makan seorang kalian, makan tangan kanan. Minum tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu ada orang bilang, kan kita sudah makan, Pak, lalu megang gelas kan kotor. Antum kan disuruh minum air, bukan suruh nyelupkan tangan ke dalam air. Kan antum disuruh minum air, dan gelas itu kan sudah makan kan dicuci juga. Apa masalahnya? Kalau tangan antum kotor, kenapa antum makan pakai tangan? Gini aja sedus. Suruh tangan. Kecuali antum disuruh aduk-aduk gitulah tu diminum gitu. Enggak no. Minum air tangan kanan. Bukan disuruh celupkan lepas makan tu lalu kau minum macam itu. Enggak. Tangan kanan. Oh tak bisa. Orang tak bisa minum dengan tangan kanan itu hanya kena kesombongan. Masa dia bisa ngangkat koper tangan kanan, gelas kecil ini tak bisa angkat? Tengok. Salah akhlaknya. Satu lagi moral. Seorang anak SMA atau mahasiswa, si fulan, datang menemui fulanah. Masing-masing biasanya pakai jilbab, yang satu biasanya kalau pergi kuliah pakai peci. Mereka berdua ini sedang apa biasanya remaja itu? Pacaran, bukan, ta'aruf. Ya. Dia kini sudah tak ada lagi remaja Islam itu tak ada lagi pacaran. Ta'aruf. Jadi kalau malam minggu itu dijodoh dia apa itu, tak ada lagi orang apel, yang ada pawai ta'aruf. Yang ada pawai ta'aruf, sehingga ta'arufnya luar dalam. Semualah di ta'aruf, sehingga begitu menikah dia bingung apa lagi nak dibuat. Yang begini sudah, yang ini sudah. Dalam ta'aruf tu semua dia sudah buat. Rupanya yang belum buat bertinju. Jadi malam pertama tu tak ada yang lain, bertinju aja di malam pertama. 3 bulan bercerai dia. Kenapa? Semualah dibuat dalam rangka ta'aruf. Anak remaja ini datang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa fulan? Ini Bu, kami ada belajar kelompok, saya minta izin membawa fulanah. Sang ibu dengan bangga, fulanah, ada bang fulan. Bang fulan? Bila pula ada dengan abang ni? Ni sama kuliah. Ya, fulanah ini bang fulan bawa jemput belajar. Ya pergilah. Begitu pergi, naik motor. Kata sang ibu, fulan, jaga itu fulanah baik-baik. Fulanah, pegang bang fulan baik-baik. Macam apa? Kayak apa pegangnya? Ransel. Sebab kalau kayak perangku, kalau hari hujan lepas.
Kalau ransel, hari hujan makin kuat pegangnya. Allah, betul-betul kuat tuh, makin ribut angin tuh, makin kuat ikatannya. Dia pegang, belajarlah, janji balik jam 9, jam 10 balik. Waduh, ini kita lah terlambat nih. Si Fulan pandai. Fulanah, ibu apa hobi makan? Anu bang, martabak Mesir. Inilah panggil abang adik aja nih. Umur sama, apa sama. Ya tak apalah. Kita beli martabak Mesir. Balik. Assalamualaikum bu. Kenapa terlambat? Maaf bu, tadi ada pelajaran tambahan. Dia tak tahu apa pelajaran tambahan tadi tu yang dibagikan tu. Apa akan membagi bibit anak atau tidak, tak tahu dia tu. Yang penting ada pelajaran tambahan. Ya maaf bu, agak terlambat sedikit. Ya 1 jam tu sebenarnya terlambat bu, tapi saya mohon maaf lah. Moga-moga tak terulang lagi. Ya kalau sehari ini sejam, mungkin besok 2 jam terlambat. Itu kan tak terulang yang sejam, 2 jam bertambah. Kan? Cakap, dia cakap. Kata ibu, sudahlah, biasalah. Ya cuma lain kali hati-hati kalau terlambat gitu kasih tahu ibu. Oh ya bu, ini ada 3 martabak Mesirnya. Tahu aja kesenangan ibu, gitu kan? Ibunya buka, martabak Mesirnya kok hancur-hancur gini bu. Maaf bu, Mesir lah kena demon bu, jadi martabak hancur-hancur. Allah musta'an. Moral salah tak? Moral salah tak? Sebab dia minta izin, ibu pun mengizinkan. Secara moral salah tak? Akhlak Islam salah tak? Salah. Tu dia. Maka kita pendidikan amal membersihkan ikhlas. Cuba je tengok dalam amalan pendidikan, kadang-kadang wah tak ikhlas. Ngajar anak untuk tidak ikhlas. Semuanya amalan bukan kerana Allah. Ya, belum lagi pelajaran-pelajaran tidak memperbaiki akhlak. Kadang-kadang lebih banyak cerita, ya. Cerita bawang putih, bawang merah, cerita kancil mencuri timun, sehingga anak ditanya, "Anak-anak, kalian mau jadi apa?" "Mau jadi kancil, Bu," kata dia. "Kenapa kancil pintar, Bu?" "Pintar curi timun." Sebab ceritanya yang itu tak pernah ceritakan para ulama. Akhirnya anak-anak mau jadi ni. Itu nasib baik masih ibu guru ngajar. Kalau sempat gurunya sinchan, tiap hari itu gurunya dipandang, jadi kurang ajar, jangan salah, gurunya sinchan. Ada pula pendidikan itu. Mana ada anak-anak kini yang mau jadi Imam Syafi'i? Enggak. Mau jadi apa? Doraemon. Oh, kenapa mau jadi Doraemon? Biar buat PR senang. Simsalabin siap. Nobita katanya. Allah, apa kerja manusia? Tengoklah aneh-aneh aja pikir orang ini. Maka kita kembali bahawa keikhlasan itu sangat dibutuhkan dalam hidup, dalam pendidikan, dalam apapun. Kemudian juga dia inti adalah amalan hati. Tengok, dia inti daripada amalan hati. Keikhlasan itu inti dari amalan hati. Ya, amalan hati itu yang dimaksudkan adalah amalan hati nurani kita. Sebab kalau dikatakan jantung, saya berbeda. Kalau jantung itu adalah pusat pikiran, sumber, tapi daya gerak pikiran itu yang lain. Seperti Perdana Menteri. Saya ulangi lagi. Kalau jantung kita itu sebenarnya seperti raja dalam anggota tubuh. Jantung raja dalam anggota tubuh. Ketika raja punya program ingin membuat sesuatu, maka diperintahkan Perdana Menterinya otak untuk mencari jalan. Tengok tu hubungan tu. Lalu otak mulai bergerak, mencari cara. Setelah dia dapat cara, mulai dia lakukan sebuah tindakan penelitian dulu. Apa yang diutusnya? Mata. Mulai mata nengok-nengok. Setelah mata mulai nengok-nengok, mulai dia mencari berita yang lebih matang. Pendengarnya dipasang. Sudah tu apa? Sudah matang perhitungan, mata sudah, ini sudah, semua sudah. Lalu bagian transportasi, menteri transportasi perintahkan, jalankan perintah. Mulai dia berjalan, melangkah. Itu dah. Sudah nampak kiri kanan dengar tak ada, ditengok pun tak ada penghalang, langsung perintah eksekusi. Tangan, ambil, kata dia. Kata tu, ambil. Baru nak ngambil, langsung terdengar yang berjalan, ceretak. Yang telinga tadi oper ke otak bilang tengok. Ditengok ada bayangan, balik lagi kotak. Perintah tangan, jangan diambil. Bergerak, tak jadi. Tapi otak masih pening.
balik lagi ke hati. Sebab dia yang punya sumber ni, dia punya konsep, balik ke hati. Beletak beletuk. Akhirnya hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, apa kata dia? Bantai sajalah, kata dia. Ambil, aman dia. Tak ada orang nengok. Rupanya waktu dia ngambil itu dia bukan orang. Tengok. Dan itu, ada pun itu amalan hati itu tadi. Kalau dia sudah rusak amalan hati kita itu rusak, dimasuki oleh kesirikan, rusaklah semuanya amalan kita. Tidak ada dinilai oleh Allah, keimanan kita juga rusak. Maka itu harus perhatikan itu. Kita perbaiki jiwa kita, hati kita, ya, karena dia fungsinya sangat besar bagi kepentingan ruhani kita, ya. Ini dia. Kemudian ikhlas adalah sifat yang paling agung untuk dimiliki oleh setiap orang, ya. Ini dia. Waktu masih panjang? Masih ada. Nanti saya peringatkan. Iya. Tak ada alarm mengingatkan, ya. Iya, sebentar lagi. Ini sebenarnya afwan ikhwan, ini pendinginnya kurang ada nih nampaknya. Air es. Baik, kita lihat dalil ikhlas, ya. Ini sudah banyak, ana tidak sebutkan pada antum. Macam-macam dari bentuk-bentuk dalil keikhlasan itu. Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah ana aghniya minasyuraka." Aku adalah yang tidak membutuhkan sekutu. Ini dalam yang lain, ana itu hadis qudsi, antum silakan baca di apa situ. Ya. Dalil yang kedua tentang keikhlasan, ini dalil-dalil tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilai, ya, ila ma hajar, ya. Nah, perhatikan ini hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Tapi ingat, ini kadang orang salah paham. Ada kadang-kadang kan yang penting niat. Kalau niat kita baik, ini innamal a'malu binniyat itu terletak pada amalan yang sudah baik dalam pandangan syariat. Jadi kalau maling, ya, itu tak tergantung pada niat lagi. Ngapa kamu maling? Akan tergantung pada niat. Saya maling sebenarnya nak bagi fakir miskin sebenarnya, ada. Antum beli nomor enggak? Yang tergantung pada niat itu, kan ada orang sering ini, kan yang penting hati. Awak ngapa tak solat? Percuma aja solat kalau hati tak ikhlas. Gitu. Ngapa tak pakai jilbab? Percuma aja jilbab kalau hatinya kotor. Kan yang penting hati. Jagalah hati. Baiki hati. Tengok. Niat. Kalau orang berbedalil bahwasanya yang penting niat, dia tidak pisahkan niat itu di mana letaknya. Pada amalan solat antum datang sekarang, taklim itu tergantung pada niat antum, untuk apa antum datang. Tetapi kalau mencuri, maling, tahu nih. Coba kalau semuanya tergantung pada niat tanpa dipandang, lalu ada orang ditangkap. Ya? Kamu ngapa selingkuh? Lalu dia jawab, sebenarnya Pak, niat saya baik Pak, kata dia. Dari mana niat baik? Kesian saya nengok Pak ai, sudah 20 tahun nikah tak ada dapat anak, saya nak nyumbanglah sedikit, kata dia. Kan kira-kira diterima tak niat macam ini? Apakah bilang niat baik macam itu? Tak terima kita, walaupun dia kata niatnya baik, mesti kita tak terima, karena amalan itu sudah rusak. Jadi amalan yang baik baru tergantung pada niat, yang amalan rusak tergantung pada laknat saja lagi. Jangan tunggu niat enggak. Itu tadi bisa, mana ada orang terima. Udah 20 tahun tak ada anak, ada yang nyumbang. Ikhlas. Ikhlas dengan lapang dada Pak, kata dia. Kalau ada yang lain lagi pun boleh juga, kata dia. Macam mut'ah. Mut'ah orang Syiah. Syiah itu kan orang banyak mut'ah kan banyak pahalanya. Masuk surga tanpa hisab. Allah. Itulah hawa nafsu. Dijerat dengan hawa nafsu yang seperti itu. Saya rasa itulah diantaranya. Adapun yang lain nanti mungkin bisa tanya jawab dan apanya, nanti kita bisa lanjutkan lagi.
Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.